Oke, selamat berjumpa lagi. Masih di pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk tingkat SMP kelas 8, kurikulum 2013. Tema yang kita pelajari hari ini adalah peran Roh Kudus bagi murid Yesus untuk bagian yang kedua. Kompetensi dasar. 1. Percaya akan Roh Kudus sebagai daya hidup gereja. 2. Santun dalam kehidupan menggereja sebagai wujud karya Roh Kudus. 3. Memahami peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. 4. Melakukan aktivitas misalnya menyusun doa, puisi, membuat refleksi atau ibadat yang merupakan bagian dengan peran Roh Kudus pada gereja perdana dan gereja masa kini. Untuk indikator, yang pertama, menjelaskan siapakah Roh Kudus itu. 2. Menceritakan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. 3. Menjelaskan peran Roh Kudus pada para rasul. Untuk bahan kajian, yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. 2. Peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus pada para rasul. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali pertemuan pada kesempatan ini dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkaulah Allah yang menciptakan kehidupan. Kami bersyukur kepadamu atas anugerah alam yang indah ini. Pada hari ini kami ingin memulai kegiatan belajar. Terangilah akal budi dan pikiran kami, agar kami mampu untuk mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami mengetahui serta memahami kehendak-Mu melalui kegiatan belajar kami pada hari ini. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dengan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar berdasarkan bacaan kitab suci yang kita ambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 15. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, untuk soal pemahaman dari bacaan tadi, yang nomor 1, apa janji Yesus kepada para rasul? Nomor 2, disebut dengan apakah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu? Menurutmu, mengapa disebut demikian? 3. Apa harapan Yesus tentang kehidupan rasul-rasul bila Roh Kudus ada dalam diri mereka? Untuk bacaan yang kedua, bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 1 sampai dengan 13.
Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, untuk bacaan yang kedua, untuk pemahamannya bisa kalian jawab. Nomor 4, tanda apa yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Jadi tandanya apa yang menyertai kehadiran Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta? Ini ada pada bacaan tadi. Nomor 5, apakah Roh Kudus masih bekerja dalam gereja atau kehidupan orang-orang Kristiani zaman sekarang? Jelaskan dengan contoh. Untuk refleksi, setelah kalian membaca dan merenungkan bagian kitab suci tadi, nomor 5, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus? 6, sadarkah kalian bahwa dalam kehidupan kalian senantiasa dibimbing oleh Roh Kudus? 7, pekakah kalian akan bimbingan Roh Kudus? Dan 8, percayakah kalian bahwa dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Roh Kudus selalu mendampingi? Apakah kalian percaya? Silakan ya, soal-soal tadi kalian tulis, kemudian kalian jawab dengan merenungkan bacaan-bacaan yang sudah kita simak bersama tadi. Sebagai peneguhan, setelah Yesus disalibkan, kemudian wafat dan dimakamkan, para rasul itu mengalami kesedihan dan ketakutan yang luar biasa. Mereka sedih karena merasa ditinggalkan oleh gurunya. Kemudian mereka pun menjadi takut untuk memberitakan kesaksian tentang Yesus. Mereka senantiasa menantikan terpenuhinya janji Yesus untuk mengutus Roh penghibur, yaitu Roh kebenaran. Lalu di perikop berikutnya, kerinduan para rasul itu akhirnya terjawab ketika tiba-tiba terjadi tiupan angin yang keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api bertebaran hingga padam mereka masing-masing.
Lalu mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, melainkan akan senantiasa menyertai hingga akhir zaman. Nah, sebagai penutup, marilah kita berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu hari ini. Kami telah mengetahui bahwa Roh Kudus berkarya dalam diri kami. Ajarlah kami Tuhan agar kami mampu merasakan kehadiran Roh-Mu dalam hati kami, sehingga kami mampu untuk menjadi saksi-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk klik like dan padamkan yang merah dengan cara klik subscribe. Terima kasih.